Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nur Aida, CGP Angkatan 8 dari SDN Pasir Curi, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pada tugas koneksi antar materi. Adapun pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Dewantara? Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu hal-hal yang saya yakini tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, teacher center. Maksudnya yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam hal ini, seringkali metode yang saya gunakan dalam menyampaikan pembelajaran adalah metode ceramah. Di sini, anak menjadi pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengutamakan aspek kognitif. Maksudnya yaitu proses pembelajaran lebih terfokuskan kepada ketercapaian KKM. Anak dikatakan berhasil apabila telah menguasai bidang pengetahuan. Yang ketiga, keadaan kelas yang tertib, tenang, merupakan fokus utama guru. Anak yang gaduh saat belajar adalah anak yang melanggar aturan. Yang keempat, kurang memahami karakteristik anak. Dalam proses pembelajaran, kemampuan anak dipandang sama. Guru mengharuskan semua anak menguasai satu materi yang sama. Adapun hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center, sehingga anak akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran pun akan lebih menyenangkan. Kedua, pembelajaran yang menyeluruh, tidak hanya ranah kognitif saja, afektif, psikomotor, sikap menjadi fokus utama yang harus dikembangkan pada diri anak. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik, yaitu dengan menghadirkan model dan metode yang dapat menggali motivasi anak, sehingga anak akan menjadi pembelajar yang sejati. Yang keempat, menghargai dan memahami karakteristik anak. Dengan mengembangkan minat dan bakatnya sesuai karakteristik tersebut, anak diberi kebebasan untuk memilih apa yang dikuasainya, sehingga anak secara mandiri mampu menyelesaikan tugasnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Dewantara. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang dapat membangun motivasi anak. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan keingintahuan anak terhadap pembelajaran. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Anak yang membuat, anak pun yang akan melaksanakannya. Ketiga, menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam yang berhubungan dengan karakteristiknya, maupun kodrat zaman, yaitu perkembangan dalam keterampilan. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Hal ini merupakan tujuan dari pendidikan, yaitu menciptakan atau membangun budi pekerti. Di dalamnya yaitu cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa peran dan tugas pendidik sejatinya hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai pribadi yang merdeka maupun anggota masyarakat.
Dalam proses pembelajaran haruslah berpusat dalam membangun minat dan bakat anak. Pendidikan juga haruslah berorientasi pada pembangunan budi pekerti anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.